Perlawanan Palestina di tepi barat ubah taktik, hasilnya mematikan bagi tentara Israel. Perlawanan Palestina di tepi barat tampaknya telah berhasil menemukan keseimbangan dan mengatasi guncangan akibat kekerasan militer Israel sebelumnya. Apa yang terjadi di tepi barat saat ini bukanlah hal yang biasa. Hampir segera setelah perang genosida Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober, tentara Israel meningkatkan serangannya terhadap kota-kota dan kamp-kamp pengungsi di tepi barat. Jenin, Nablus, dan Tulkar menerima bagian terbesar dari kekerasan yang dilakukan Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 554 warga Palestina, termasuk 133 anak-anak, tewas dan hampir 5.300 orang terluka sejak 7 Oktober. Sebagian besar pembunuhan terjadi selama penggerebekan, pengepungan, dan bahkan serangan udara Israel yang menargetkan rumah-rumah warga Palestina. Namun perlawanan Palestina di tepi barat tampaknya telah berhasil menemukan keseimbangannya dan mengatasi guncangan akibat kebrutalan militer Israel sebelumnya. Yang menambah keterkejutan kolektif adalah serangan militer Israel hampir selalu disertai dengan serangan pemukim, dan, dalam beberapa kasus, pogrom langsung. Seorang tentara tewas pada Senin, 1 Juli 2024, Batalion Tulkarm dari Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam, menyiarkan adegan ledakan kendaraan lapis baja Israel di Camp Nur Shams di Tulkarem di tepi barat utara. Penyergapan tersebut menewaskan seorang tentara penjajah Israel, dan melukai seorang perwira. Video brigade tersebut menunjukkan evakuasi seorang tentara yang terluka bersama dengan orang tewas lainnya yang tergeletak di tanah, serta upaya tentara Israel untuk menarik sisa kendaraan yang menjadi sasaran, Namar yang dibentengi. Operasi Tulkarem bukanlah satu-satunya operasi kompleks yang dilakukan perlawanan Palestina di tepi barat. Operasi serupa lebih sering terjadi dalam beberapa hari dan pekan terakhir. Kamis lalu, Brigade Jenin, juga dari Brigade Al-Quds mengaku bertanggung jawab atas penyergapan yang menargetkan 2 kendaraan militer Israel selama penggerebekan di kamp tersebut, menewaskan seorang perwira dan melukai 16 tentara Israel. Gaya unik, jenis operasi yang dilakukan di tepi barat, khususnya di wilayah utara, menunjukkan perlawanan di sana telah belajar dari taktik Israel dalam 9 bulan terakhir, dan sedang beradaptasi, ungkap analis Palestina dan editor Palestine Chronicle, Dr. Ramzi Baroud. Hal ini mungkin juga menunjukkan bahwa perlawanan, yang menghadapi 2 lapisan kendali, tentara Israel dan otoritas Palestina, telah mengembangkan gaya yang unik, papar dia. Gaya ini efektif dalam mengatasi kerusakan yang ditimbulkan pada tentara Israel, namun juga disesuaikan dengan kondisi tepi barat yang berbeda jika dibandingkan dengan Gaza, ujar Baroud. Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi adalah salah satu dari beberapa analis militer yang percaya memang ada perubahan strategis dalam perilaku perlawanan yang sedang terjadi di tepi barat. Operasi baru-baru ini di tepi barat menunjukkan perubahan strategis dalam cara faksi perlawanan mengelola pertempuran dan konfrontasi dengan pendudukan, ujar dia kepada Al Jazeera. Al-Duairi menambahkan, pergeseran kualitatif dan strategis dalam manajemen pertempuran ini akan memiliki dampak dan berbagai konsekuensi dalam beberapa hari mendatang.
Faktanya, dampak ini sudah terasa dalam beberapa pekan terakhir ketika tentara Israel memperkuat kehadiran militernya di tepi barat, dan mengurangi jumlah serangan terhadap kamp-kamp pengungsi tertentu karena takut akan penyergapan mematikan serupa. Sebaliknya, tentara Israel kembali melakukan penembakan terhadap warga Palestina menggunakan drone untuk menghindari memasuki wilayah permukiman. Contoh terbaru terjadi pada tanggal 30 Juni, ketika pasukan Israel membunuh Syed Al-Jaber, Komandan Batalion Camp Nour Shams dari Brigade Al-Quds di daerah Tulkarm di tepi barat, dengan drone. Perlawanan pejuang Palestina di daerah Syujaya dan Rafah, selatan jalur Gaza, Palestina menimbulkan kerugian bagi tentara pendudukan Israel. Perlawanan tersebut menyebabkan militer Zionis kehilangan banyak tentara dan peralatan tempur rusak, laporan Palestine Information Center. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas melakukan beberapa operasi di Syujaya pada Kamis 27 Juni. Mengutip Al-Mayadeen, Al-Qassam menargetkan tank Namr Israel yang membawa pasukan tentara Zionis Israel menggunakan rudal Al-Yasin 105. Selain itu, Al-Qassam juga menargetkan markas pendudukan di Poros Netzarim dengan rudal jarak pendek 107. Di sisi lain, kumpulan tentara pendudukan di lingkungan Tal Al-Hawa dihujani serangan dengan peluru RBG. Di sebelah barat kota Rafah, sebuah pengangkut pasukan Israel terbakar setelah dirudal dengan Al-Yasin 105. Seusai serangan itu, sebuah helikopter langsung mendarat di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban tewas dan terluka. Tak hanya Brigade Al-Qassam, serangan juga dilakukan Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam. Mereka mengumumkan penghancuran kendaraan militer Zionis di dekat pemakaman Tunisa. Mujahidin Al-Quds memasang bom jebakan yang menyebabkan kendaraan Zionis meledak.